Ini dia informasi di episode A3 kali ini. Di sini kita akan berikan semua informasi seputar dunia pendidikan yang masuk dalam agenda liputan kita. Nah, tentu kamu pengen tahu kan informasinya ada apa aja? Yap, ini dia informasi pertamanya, yaitu dari kegiatan seminar yang ada di kampus Unjani oleh Fakultas Kedokterannya. Informasi kedua kita adalah dari kegiatan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dengan sosialisasi piagam ASEAN-nya dan lomba simulasi sidang ASEAN. Dan informasi terakhir kita adalah kegiatan dari kampus Universitas Sanggah Buana YPKP dengan kegiatan tryout 2008. Nah, itu dia 3 informasi yang masuk dalam agenda liputan kita. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu pariwara yang mau lewat berikut ini. Inilah kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri RI. Mereka ini sedang melakukan sosialisasi piagam ASEAN di kampus Universitas Pasundan Bandung. Program yang mereka jalankan ini, menurut Direktur Kerjasama ASEAN, Edi Yusuf, adalah telah dilaksanakan di 36 universitas yang melibatkan siswa SMA sampai dengan pesantren. Sebenarnya, apa sih piagam ASEAN itu? Piagam ASEAN adalah landasan hukum atau konstitusional kerjasama ASEAN yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anggota, struktur organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan, penyelesaian sengketa, anggaran keuangan, hubungan eksternal termasuk pasal mengenai pembentukan Badan Hak Asasi Manusia. Kenapa kita lakukan sosialisasi ASEAN? Karena memang ASEAN yang sekarang berbeda dengan ASEAN sebelum piagam ASEAN ditandatangani ya. Jadi kalau dulu kerjasama ASEAN yang sudah cukup lama ya, itu tidak didasarkan pada suatu undang-undang dasar lah atau suatu AED/ALT, tapi lebih didasarkan pada suatu deklarasi keputusan para pemimpin ASEAN, dan itu sifatnya kurang mengikat. Jadi kalau suatu kesepakatan dicapai, apakah itu dilaksanakan atau tidak, itu tidak ada hukumannya atau tidak ada sanksinya. Nah, dengan adanya piagam ASEAN ini, itu akan mentransformasikan ASEAN dari suatu organisasi yang longgar menjadi asosiasi yang berdasarkan rule-based system ya. Jadi intinya apa? Jadi kalau kesepakatan yang dicapai di ASEAN sekarang sifatnya menjadi legally binding. Jadi dia dia taat kepada hukum. Jadi kalau misalnya suatu kesepakatan kita tidak laksanakan, tidak mustahil nanti negara-negara ASEAN-nya akan mensengketakan kita ke dalam apa yang disebut dengan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN. Kalau dulu mau laksanakan mau tidak, ya nggak ada sanksi apa-apa. Dan dulu mungkin untuk contoh kasus kerjasama ekonomi aja ya, di bidang kerjasama ekonomi ini ada 111 kerjasama ekonomi, perjanjian ekonomi. Nah, dari 111 ini hanya 20% saja yang diimplementasikan. Negara itu akan memilih mana-mana yang menurut mereka itu siap, itu aja yang diimplementasikan. Tapi untuk kesepakatan lainnya yang mereka nggak siap itu tidak dilaksanakan, dan itu tidak ada sanksi apa-apa. Nah, sekarang dengan adanya piagam ASEAN, semua kesepakatan yang telah dicapai itu harus dilaksanakan. Ya, termasuk Indonesia. Indonesia juga harus siap melaksanakan komitmen yang telah kita sepakati. Piagam ASEAN ini telah ditandatangani oleh seluruh kepala negara dan pemerintah negara-negara anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2007 di Singapura. Nah, dalam piagam ASEAN tersebut banyak hal-hal yang bermanfaat bagi Indonesia ke depannya.
Apakah isi dari Piagam ASEAN bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kita dan seberapa pentingkah? Nah, ini kita lagi mencoba bekerja sama dengan beberapa universitas. Juga kita menginginkan agar nanti di SMA atau SMP juga ada kurikulum ASEAN. Karena nanti mau tidak mau kerjasama ASEAN ini akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat kita juga. Jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa dengan adanya integrasi ekonomi ASEAN, maka nanti akan ada arus lalu lintas barang, jasa, dan juga tenaga kerja. Artinya orang Malaysia, orang Singapura nanti bisa dengan mudah bekerja di Indonesia. Dan tentunya kan itu akan mempengaruhi daya saing tenaga kerja kita juga. Tapi di satu sisi juga kalau tenaga kerja kita qualified, dia juga mempunyai kesempatan untuk bekerja di luar Indonesia ya. Nah, kesempatan ini yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, terutama pelajar juga mahasiswa, karena mereka lah nanti yang akan menjadi terkena dampak dari kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 2. Saya kira tidak cukup melalui kurikulum yang seperti itu, karena memang kadang-kadang juga bentuk pertanyaannya sering hafalan dan pemahaman juga hafalan, tidak secara strategik. Apa yang diajarkan oleh mereka, kita lihat saja dalam bentuk-bentuk pertanyaan di kurikulum sering itu wujud hafalan. Contoh umpama, kapan ASEAN didirikan? Tidak, justru pertanyaan itu apa dampak ASEAN didirikan untuk negara-negara di luar ASEAN? Apa peran politik ASEAN di masa yang akan datang ketika negara-negara yang lain justru menyiapkan diri untuk menjadi negara besar dan akan menjadi sangat menekan kepada negara-negara sekitarnya. Jadi ini gambaran bahwa ternyata proses pemahaman materi di lingkungan pendidikan kita itu tidak mengantisipasi dan merangsang para siswa untuk kreatif, kritis, membuka wawasan, tetapi terbatas kepada hafalan. Ini adalah masalah-masalah tersendiri dalam berbagai pembelajaran di Indonesia. Lain dengan yang terjadi di berbagai negara Eropa. Di Indonesia sering pertanyaan itu, tahun berapa perang Diponegoro? Mereka hafal tahun 1825, 1830. Tetapi jarang ditanyakan atau tidak pernah ditanyakan, bagaimana kalau perang Diponegoro itu Belanda kalah? Apa dampaknya bagi dunia? Apa dampaknya bagi ASEAN? Apa dampaknya bagi Indonesia? Ini adalah masalah-masalah tersendiri, harus dikritisi dan dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, pembelajaran tentang ASEAN melalui kurikulum saat ini jauh tidak memadai. Oleh karena itu, ini adalah tambahan dari kurikulum yang diajarkan di sekolah, dengan harapan mudah-mudahan mereka memiliki wawasan baru, pemikiran baru, dan kesadaran baru untuk membangun bangsanya ke depan. Kegiatan sosialisasi Piagam ASEAN yang diselenggarakan di kampus Unpas ini sangatlah antusias. Terlihat banyak siswa yang datang di kegiatan ini sampai-sampai memenuhi aula tempat acara. Kegiatan mereka ini sebenarnya terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, dan pada hari Selasa tanggal 29 April 2008 ini, kegiatannya adalah pemberian informasi dari Departemen Luar Negeri RI dan narasumber lain serta lomba simulasi sidang ASEAN. Ini mas respon pesertanya tuh besar banget karena antusiasnya tuh kelihatan banget. Kayak misalkan saya tadi ngobrol sama anak SMA 3, siswa dari SMA 3 itu responnya besar banget. Mereka jadi antusias buat ngikutin acara ini dan mereka udah siap buat tarung di lomba ini, lomba simulasi sidang. Karena ini lombanya dibagi dalam 4 sesi. Sally dari SMA 12, menurut saya acara ini bagus ya, karena kita sebagai pelajar bisa mengeluarkan pendapat kita dalam forum ini. Terus kita juga bisa mengenal lebih rinci lagi mengenai apa
apa saja mengenai ASEAN, terus tujuannya, terus apa saja yang bisa kita juga bisa dapat banyak ilmu baru dari ASEAN ini, terus kita lebih mengenal lebih dekat lagi apa yang disebut dengan ASEAN itu. Dengan acara ini saya lebih banyak mendapat pengalaman, yaitu dengan apa sih? Jadi kan kita di sini dari sekolah sebagai diplomat, umpamanya diplomat dari Thailand. Nah, di sini gitu di sini kita belajar berdiplomasi dengan negara-negara lainnya, sehingga kita mendapat pelajaran yang lebih dari itu dengan berbahasa Inggris.